Pengertian peer-to-peer. Dalam arsitektur jaringan komputer, peer-to-peer adalah model jaringan di mana setiap komputer atau node memiliki kedudukan dan hak akses yang sama. Tidak ada komputer yang bertindak sebagai server pusat atau klien murni. Dalam jaringan ini, setiap komputer dapat bertindak sebagai klien yang meminta data atau layanan sekaligus sebagai server yang menyediakan data atau layanan. Pada saat yang bersamaan, peer-to-peer adalah jaringan komputer di mana setiap host dapat menjadi klien dan server secara bersamaan. Dalam jaringan ini biasanya terdiri dari tidak lebih dari 10 komputer dan 1-2 printer. Jaringan peer-to-peer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, desentralisasi. Tidak ada pusat kendali, manajemen jaringan dan keamanan dilakukan oleh masing-masing pengguna komputer. Yang kedua, skala kecil. Biasanya diterapkan pada ruangan atau kantor kecil dengan jumlah komputer yang sedikit, umumnya kurang dari 10 komputer. Yang ketiga, tanpa sistem operasi khusus. Komputer cukup menggunakan sistem operasi standar seperti Windows 10 dan 11, Mac OS atau Linux biasa tanpa memerlukan sistem operasi khusus jaringan seperti Windows Server. Yang keempat, berbagai sumber daya. Langsung komputer saling berbagi sumber daya secara langsung seperti folder, dokumen, media, atau perangkat keras printer, scanner. Model hubungan peer-to-peer memungkinkan user membagi sumber dayanya yang ada di komputernya baik berupa file, layanan printer, dan lain sebagainya, serta mengakses sumber daya yang terdapat pada komputer lainnya. Namun model ini tidak mempunyai sebuah file server atau sumber daya yang terpusat. Pada model ini seluruh komputer adalah sama, yang mana mempunyai kemampuan yang sama untuk memakai sumber daya yang tersedia di dalam jaringan. Model jaringan ini didesain untuk jaringan yang berskala kecil dan menengah. Dengan cara ini pula, transfer file dan folder akan sangat cepat mencapai 10 hingga 15 Mbps. Karena LAN adalah jaringan yang sangat baik dalam mentransferkan data. Saya akan mempraktikkan bagaimana cara peer-to-peer dari dua perangkat yang berbeda menggunakan switch. Pertama-tama, dikarenakan kita peer-to-peer menggunakan switch, berarti kita harus memiliki switch terlebih dahulu. Kemudian colokkan ke dalam laptop perangkat satu seperti ini. Terus perangkat yang kedua juga kita harus colokkan seperti ini. Buka control panel. Terus pergi ke network and setting, kemudian network and sharing center. Lalu kita harus mengubah, lalu pergi ke Ethernet, pergi ke properties, lalu kita cari internet protocol version 4 di properties, kemudian kita setting seperti ini, 192.168.1.31. Ini bebas ya, belakangnya mau 31, 32, 35, yang penting belakangnya harus sama dengan komputer yang satu lagi. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya kita pergi ke CMD. Kita pastikan dulu bahwa IP kita sudah terganti apa belum. Kita ketikkan IP config. Nah, sudah terganti menjadi 192.168.1.31. Kemudian kita pindah ke perangkat yang kedua. Sama seperti perangkat yang pertama, kita pergi ke control panel dulu. Kemudian klik ke network and setting, sharing and sharing center, terus ke Ethernet. Nah, properties, selanjutnya properties. Nah, pergi ke internet protokol version 4. Lalu kita ketikkan seperti yang perangkat 192.168.1.30. Ini untuk perangkat yang kedua. Untuk perangkat yang pertama sama 192.168.1, cuman belakangnya tadi perangkat yang pertama itu 31. Oke. Untuk mengecek
kita tuh udah peer to peer ke perangkat yang satu lagi, berarti kita ketikkan di sini cmd. Klik ke cmd, lalu ketikkan IP config kita dulu. Apakah sudah terganti IP-nya? Sudah terganti. Selanjutnya kita tes untuk perangkat 2 ke perangkat 1 itu terhubung apa tidak. Ketikkan 192.168.1.31 karena IP perangkat 1 belakangnya 31. Klik enter. Kalau udah muncul gambar kayak seperti ini, berarti itu sudah terhubung. Kalau semisalnya itu gagal, dia akan request timeout seperti ini. Nah, ini gagal. Kalau yang ini berarti sudah terhubung. Seperti itu. Dan yang sekarang untuk bagian Linux, pertama-tama kita buka terminal. Lalu ketik ping, kemudian masukkan IP address dari perangkat lain. Untuk IP-nya yaitu 192.168.1.30. Jika tampilannya seperti ini, maka hasilnya sudah terhubung. Untuk cara mengetikkannya dengan mengetik Ctrl C. Selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara share folder atau share file open sharing dari perangkat 1 ke perangkat 2 menggunakan kabelan tipe cross. Pertama-tama kita harus mempunyai kabelan tipe cross untuk melakukan sharing folder dari perangkat 1 ke perangkat yang kedua. Colokkan kabel ke port LAN yang ada di laptop pertama, kemudian sambungkan juga ke laptop yang kedua. Selanjutnya kita pergi ke control panel, lalu kita pergi ke network and setting, terus network and sharing center, kemudian kita pergi ke ethernet, kemudian properties, kemudian pergi ke internet protocol version, lalu properties. Nah, perangkat 1 kita setting IP-nya seperti ini, 192.168.1.30, subnet max-nya seperti ini. Oke, close. Sesudah kita mengganti IP di Ethernet tadi, selanjutnya kita pergi ke change advanced sharing setting untuk izin bahwa si perangkat ini bisa men-sharing ke perangkat yang kedua. Nah, ini seperti biasa di private network ini on kan, di private network ini on, all network juga ini on, yang ini di open aja karena biar tidak meminta password nanti ketika pas sharing folder. Dan selanjutnya kita harus siapkan folder mana yang mau kita sharing di disk PC. Nah, misalnya saya akan men-sharing folder kelompok 4 ini. Klik kanan folder tersebut, lalu klik show more option, kemudian give to access, pilih yang ini, kemudian di sini kita klik tanda panah ke bawah, cari everyone, kemudian add. Nah, di sini kita ganti ke read and write. Nah, lalu share. Nah, kalau udah tampilan seperti ini berarti ini udah ke share. Dan kemudian kita pergi ke perangkat yang kedua. Nah, perangkat yang kedua kita pergi juga ke control panel. Pergi control panel, lalu kita pergi ke network and internet, kemudian network and sharing center. Nah, kemudian kita pergi ke ethernet, kemudian properties, kemudian internet protocol 4 version. Nah,
kita harus samakan IP-nya seperti perangkat yang pertama. Perangkat yang pertama kan 192.168.1.30. Itu perangkat yang pertama. Perangkat yang kedua kita belakangnya ganti ke .31. Oke, lalu ketik oke. Nah, sebelum itu kita akan men-sharing, harus klik mode Advanced Sharing Center. Kemudian kita pastikan ini izin settingannya harus seperti ini. Ininya di on kan, PLN sharingnya on kan, di public network ini on kan, ke bawahnya all network ininya on kan juga, public folder sharing, dan password protect sharing juga ini harus dimatikan. Settingannya harus seperti ini, baru kita bisa sharing folder. Selanjutnya kita panggil menggunakan Windows R. Kita ketikkan IP perangkat yang pertama, garis miring 2 seperti ini, 192.168.1.30. Dikarenakan perangkat yang pertamanya IP-nya ini, maka ketikkan di Windows R seperti ini, lalu klik OK, maka akan muncul ketampilan. Dikarenakan perangkat 1 tadi meng-share yang kelompok 4, maka muncullah di sini folder kelompok 4, dan di dalam folder kelompok 4 terdapat screenshot yang sama. Nah, kalau kita ingin mengkopinya, tinggal kita copy, klik kanan folder tersebut, copy, simpan di mana saja yang kalian inginkan. Saya mungkin akan menyimpan di download, kemudian paste. Nah, berhasillah. Ini tutorial cara sharing folder dari perangkat 1 ke perangkat 2 menggunakan kabel LAN tipe cross. Pertama-tama untuk menginstal Samba Share, untuk menginstal Samba kita harus membuka terminal. Kemudian masukkan sudo apt install Samba, masukkan password. Selesai. Kemudian masukkan komen ini. Komen ini berfungsi untuk membuat folder. Ada typo sedikit. Selesai. Kemudian masukkan komen ini. Ini yang benar. Kemudian kalian scroll ke bawah, ke yang paling bawah. Yang ini diganti, kalau nggak ada ditambahin. Jadi yang ini. Ini tuh nama filenya. Nama filenya itu tadi ini Samba. Ini diganti jadi nama folder yang tadi.
kemudian ketik Ctrl O untuk men-save, ketik enter. Ctrl X untuk close, Shift Y, enter. Kemudian kita beri start tambah dengan komen sudo service fmbd restart. Setelah di restart kita akan melihat status si Samba. Caranya dengan masukkan kode sudo ufw status. Si Sambanya sudah aktif. Tapi jika si Sambanya tidak aktif, kalian masukkan kode seperti ini. ufw enable. Kemudian kita akan membuat passwordnya dengan cara yang begini. Sudo passwd a kemudian nama kalian. Karena saya sudah membuat sambal sebelumnya, tampilan akan seperti ini. Jika tidak, maka kalian akan diminta untuk masukkan password. Kemudian untuk cara mengakses folder lain dari perangkat Linux, pertama-tama tinggal membuka file, pergi ke network, pada server address ketik sfb //2 kali dan ketikkan IP dari perangkat lain. Untuk contohnya 192.168.1.41. Kemudian klik connect dan folder lain akan terlihat. Contohnya seperti ini untuk kelompok 4.